Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verlinda dengan NPM 19110902558 akan menyampaikan materi tentang memahami prinsip kerja dari sebuah voltmeter DC. Pengertian voltmeter. Apa itu voltmeter? Voltmeter merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur besar tegangan pada listrik yang terdapat di dalam rangkaian listrik, susunan paralel yang sesuai dengan letak komponen yang diukur, dan di dalamnya juga terdapat 3 lempengan tembaga. Seluruh lempengan itu terpasang pada backlight yang telah terangkai dalam suatu tabung plastik maupun kaca. Lempengan yang terdapat di luar disebut dengan anode, sedangkan untuk lempengan tengah disebut dengan katode. Ukuran tabung yang dimaksud biasanya sekitar 15 x 10 cm. Mungkin ini tidak jauh berbeda dengan amperemeter, Decian voltmeter, yang juga dibagi menjadi hambatan seri multiplier dan galvanometer. Dengan penambahan ini diharapkan kemampuannya dapat bertambah berkali lipat besar daripada sebelumnya. Jika kuat arus dan medan magnet saling berinteraksi, maka akan timbul gaya magnet. Gaya itulah nanti yang akan menggerakkan jarum. Besar kecil penyimpangan jarum akan dipengaruhi oleh arus listrik yang mengalir. Fungsi voltmeter. Apa fungsi dari voltmeter? Voltmeter merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besar tegangan listrik yang terdapat di suatu rangkaian listrik. Biasanya, ketika kalian akan menggunakan alat ini, kalian akan menemukan tulisan milivolt, voltmeter, mikrovolt, dan juga kilovolt. Tidak hanya itu, pada alat ini juga mempunyai batas ukuran, yaitu nilai maksimum tegangan yang dapat diukur oleh alat itu. Bila pengukuran melebihi batas yang ditentukan, otomatis alat itu akan rusak. Voltmeter seringkali dihubungkan dengan amperemeter, padahal keduanya berbeda. Untuk fungsi dari amperemeter sendiri merupakan untuk mengukur ampere atau kekuatan arus pada listrik, dan voltmeter juga berfungsi untuk mengukur besar tegangan pada listrik atau volt. Bagian-bagian voltmeter. Ada beberapa bagian-bagian voltmeter yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, terminal positif dan negatif. Yang kedua, batas ukur. Ketiga, setup pengatur fungsi. Keempat, jarum penunjuk. Dan yang kelima, skala tinggi dan rendah. Cara menggunakan voltmeter. Ada beberapa cara menggunakan voltmeter, yaitu yang pertama, rangkaian komponen yang punya potensial berbeda secara paralel dengan rangkaian listrik yang akan diukur tegangannya. Yang kedua, tegangan V, angka yang ditunjukkan jarum voltmeter atau skala maksimum kali batas ukur. Yang ketiga, sesuaikan rangkaian arus yang mana harus arah dengan pemasangan kutub-kutub voltmeter. Yang keempat, pastikan bahwa kutub positif dan negatif memiliki potensial yang berbeda. Dari keduanya, kutub positif mempunyai potensial yang tinggi. Yang kelima, periksa kabel hitam, biru, dan merah. Jika terdapat penyimpangan mengarah ke kiri berarti pemasangannya terbalik, tetapi hal itu tidak akan menjadi masalah untuk rangkaian arus bolak-balik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Macam-macam voltmeter. Voltmeter terdiri dari 2 macam, yaitu analog dan digital. Seperti halnya pada kedua gambar ini, mereka masing-masing memiliki bentuk yang berbeda-beda. Selanjutnya mengenai perbedaan dari voltmeter analog dan voltmeter digital. Voltmeter yang terpasang secara paralel pada suatu rangkaian dapat dijadikan patokan sebagai cara untuk mengetahui tegangan. Kutub alat ukur ini juga harus searah dengan arus baik kutub positif maupun kutub negatif. Pada jenis digital, pemasangan terbalik akan terlihat jika muncul angka negatif. Oleh karenanya, pemasangan haruslah sesuai dan benar. Nah, untuk spesifikasinya yaitu yang pertama, tegangan DC lebih sulit dinaikkan dibandingkan dengan tegangan AC yang mudah.
Yang kedua, transmisi dari pembangkit kepada pelanggan lebih mudah listrik AC dibandingkan dengan listrik DC. Yang ketiga, dari kedua jenis ini, DC merupakan pembangkit listrik yang lebih simpel serta mudah digunakan. Yang keempat, terdapat nilai maksimum dan juga minimum untuk arus dan tegangan AC, tidak sama halnya dengan DC yang tidak terdapat nilai yang dimaksud. Ini merupakan beberapa spesifikasi dari voltmeter. Tentunya, spesifikasi ini tidak hanya berlaku pada suatu instrumen saja, tetapi data ini diharapkan bisa memberikan gambaran kondisi saat ini. Dalam voltmeter ada 4 tipe voltmeter. Yang pertama, voltmeter digital RAM tipe DVM. Yang kedua, voltmeter digital tipe integrasi DVM. Yang ketiga, voltmeter digital tipe continuous balance DVM. Yang keempat, voltmeter digital tipe successive approximating DVM. Cara kerja voltmeter. Voltmeter merupakan suatu alat ukur yang mempunyai prinsip kerja tertentu. Ada flux magnetik yang memiliki bentuk seperti gelombang sinus yang mana frekuensinya sama. Flux magnetik tersebut nantinya akan memasuki kepingan logam secara paralel dan terdapat perbedaan fase dari satu flux dengan yang lainnya. Tegangan-tegangan yang menimbulkan arus putar dalam kepingan itu dipengaruhi karena terdapatnya flux yang bolak-balik. Untuk pengertian voltmeter jenis digital, angka diskrit merupakan gambaran atau aktualisasi dari pengukuran terhadap DC dan juga AC. Angka ini dijadikan sebagai alternatif dari defleksi jarum petunjuk dalam alat ukur jenis analog. Penunjukan yang dicoba terhadap angka untuk berbagai keperluan justru sangat menguntungkan. Mengapa demikian? Berikut ini merupakan alasannya. Di antaranya bisa meminimalisir problem maupun kesalahan pembaca oleh manusia dan interpolasi, menghindari terbentuknya kesalahan paraktaksis, bisa tingkatkan kecepatan pembacaan, bisa dijadikan sebagai pelengkap daripada keluaran yang dalam bentuk digital, yaitu bersumber pada pengolahan dan juga pencatatan selanjutnya. Jenis digital merupakan jenis yang dapat diteliti serta pula diandalkan, sehingga bisa dipakai untuk berbagai keperluan pengukuran di dalam laboratorium, dan beberapa lainnya. Akan menjelaskan tentang menerapkan hukum OHM dan hukum Kirchhoff untuk perancangan sebuah voltmeter atau DC. Voltmeter DC. Voltmeter adalah sebuah alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada dalam sebuah rangkaian listrik. Voltmeter DC adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengetahui beda potensial tegangan DC antara dua titik pada suatu beban listrik atau rangkaian elektronika. Kemudian, prinsip kerja voltmeter DC. Voltmeter merupakan sebuah alat ukur yang memiliki prinsip kerja tertentu. Terdapat fluksi magnetik yang mempunyai bentuk seperti gelombang sinus yang mana frekuensinya sama. Fluksi magnetik tersebut nantinya akan memiliki kepingan logam secara paralel. Ada perbedaan fase dari satu fluks dengan yang lainnya. Tegangan-tegangan yang menimbulkan arus putar dalam kepingan itu dipengaruhi karena adanya fluks yang bolak-balik. Untuk voltmeter jenis digital, angka digit adalah gambaran untuk aklusasi dari pengukuran terhadap DC dan juga AC. Angka ini dijadikan sebagai alternatif dan defleksi jarum penunjuk dalam alat ukur jenis analog. Menunjukkan yang dilakukan terhadap angka untuk berbagai keperluan justru sangat menguntungkan. Hukum OHM. Hukum OHM adalah suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa arus listrik ia mengalir pada suatu kawat konduktor sebanding dengan beda potensial V yang diberikan pada ujung-ujungnya. Artinya semakin besar benda potensial maka semakin besar arus yang mengalir. Sebaliknya jika makin kecil, semakin kecil pula arus yang mengalir. Rumus OHM.
Secara matematis, hukum Ohm dapat dirumuskan menjadi persamaan seperti di bawah ini. V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R sama dengan V per I, di mana V voltage benda, potensial dan tegangan yang satuan unitnya adalah volt atau V. I current, alat arus listrik yang satuan unitnya adalah ampere. R resistance hambatan atau resistensi yang satuan unitnya adalah ohm. Hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 dikenal dengan hukum percabangan karena hukum ini mempengaruhi kekekalan muatan. Hukum ini diperlukan untuk rangkaian multisimpal yang mengandung titik-titik percabangan ketika arus mulai terbagi. Pada keadaan tunak, tidak ada akumulasi muatan listrik pada setiap titik dalam rangkaian. Dengan demikian, jumlah muatan yang masuk dalam setiap titik dan mengenalkan titik tersebut dengan jumlah yang sama. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Rumus hukum Kirchhoff 1 secara sistematis. Hukum Kirchhoff dirumuskan sebagai berikut. I masuk sama dengan I keluar atau sigma I keluar sama dengan sigma I keluar. Hukum Kirchhoff 2. Bunyi hukum Kirchhoff 2 adalah sebagai berikut. Pada setiap rangkaian tertutup, jumlah benda potensial harus sama dengan 0. Hukum Kirchhoff 2 juga disebut sebagai hukum simpal karena pada kenyataan benda potensial di antara dua titik percabangan dalam satu rangkaian pada keadaan tunak adalah konstan. Hukum ini merupakan bukti dari adanya hukum konversi energi. Jika kita memiliki suatu muatan Q pada sembarang titik dengan potensial V, dengan demikian, energi yang dimiliki oleh muatan tersebut adalah QV. Selanjutnya, jika muatan melalui bergerak melintasi simpal tersebut, maka muatan yang kita miliki akan mendapatkan tambahan energi atau kehilangan sebagian energinya melalui resistor, baterai, sistem lainnya. Namun saat kembali ke arah awalnya, energi akan kembali menjadi QV. Rumus hukum Kirchhoff 2. Secara sistematis, hukum Kirchhoff dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan 0 atau GGL plus IR plus 0 atau sigma E plus sigma IR sama dengan 0 keterangan sigma E jumlah aljabar GGL sumber arus V. Sigma IR jumlah penurunan tegangan V, I arus listrik A, R hambatan atau W. Kemudian hubungan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Terdapat banyak rangkaian yang kompleks yang tidak bisa diselesaikan dengan hukum Ohm. Rangkaian seperti ini biasanya memiliki banyak cabang atau banyak sumber hukum Ohm, menjadi kurang praktis bahwa tidak mungkin untuk menyelesaikan rangkaian yang kompleks. Metode yang menyelesaikan rangkaian yang kompleks sudah dikembangkan dan didasarkan pada percobaan dari fisikawan Jerman, yaitu Gustav Kirchhoff.